Selamat sore pemirsa podcast Dinkes Banten. Bertemu kembali bersama saya Ratu Fitri dalam episode kali ini, yaitu sedot lemak apa nggak bahaya tuh. Tapi kita harus tagline dulu nih dok ya. Sehat berawal dari saya. Oke, kita ketemu lagi nih di tema kali ini dan kita sudah masuk ke sesi live Instagram juga ya dok ya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya juga Dinkes Provinsi Banten. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita kali ini dalam podcast Dinkes kali ini. Ada Dr. Agung Muhammad Reza, SPD VE. Kita panggil Dr. Agung aja. Selamat sore dok. Selamat sore Teh Fitri. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kabar Teh Fitri baik juga ya? sehat ya. Alhamdulillah kabar baik ya. Sesuai dengan tagline-nya, sehat berawal dari kita ya, dari saya ya. Penting sekali karena ngomongin soal sehat itu sebetulnya nggak perlu mahal ya, tapi untuk bisa menjaga lifestyle kita untuk bisa lebih sehat lagi. Betul ya dok ya? Betul sekali. Betul sekali. Dokternya hari ini gaul banget ya. Kayaknya jadi lebih muda gitu ya kita tuh. Bener. Biasanya kan kayaknya ini banget gitu ya. Dokter tuh gimana ya? Gitu, tiap hari ketemunya pasien, waktu habis gitu kan. Kalau ini masih kurang tidur, ya. mata pandanya segini gitu. Kalau dokter kulit tuh emang tidurnya banyak. Oh iya. Emang identik banget ya kalau untuk dokter kulit itu lebih fleksibel gitu ya dok. Karena kan harus terlihat fresh. Gitu. Bener. Makanya juga kelihatan fresh banget hari ini. Alhamdulillah hari ini saya lebih melihat yang segar-segar. Oke dok, kita ngomongin soal liposuction ya. Ayo. Ini mungkin banyak yang sudah biasa mendengar ya istilah liposuction tuh sedot lemak ya kalau di bahasa Indonesia ini nih. Betul. Ini kayaknya kalau kita lihat maraknya sih kalau kita lihat media sosial, kita lihat artis-artis gitu ya yang kita tahu nih ada beberapa yang sudah pernah sedot lemak. Tapi sebelum ke sana mungkin boleh dijelasin dulu nih Dokter Agung, liposuction atau sedot lemak tuh apa sih sebetulnya? Oke, jadi terima kasih Teh Fitri atas kesempatannya dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah mengangkat topik liposuction ya, karena memang akhir-akhir ini memang topiknya lagi naik banget ya gitu, dan memang kebetulan tugas dari kami dari Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia, memang ingin memperkenalkan apa sih liposuction kepada masyarakat supaya masyarakat tuh lebih mengetahui dan lebih aware gitu mengenai liposuction ini. Nah sebenarnya kalau di Indonesia kan itu lebih tepatnya liposuction itu adalah bedah sedot lemak. Oke. Gitu. Jadi termasuk ke pembedahan. Gitu. Kenapa? Karena ya kita akan masukin alat ke dalam tubuh kita gitu. Jadi lebih cocoknya disebutnya bedah sedot lemak. Dan sesuai namanya, kita ingin menyedot lemak gitu. Nah, lemak apa yang akan kita sedot? Tentunya lemak yang berlebihan gitu ya. Jadi lemak yang membentuk tubuh menjadi tidak proporsional akan dibikin menjadi proporsional gitu. Jadi makanya bedah sedot lemak ini lebih cocok tujuannya untuk mengembalikan bentuk tubuh. Estetik gitu ya? Estetik gitu. Jadi bukan untuk dok saya mau nurunin berat badan dok. Nggak bisa gitu. Jadi liposuction tuh dia hanya untuk membentuk tubuhnya kembali menjadi tubuh ideal. Oh gitu. Oke. Jadi bukan berarti saya pengen targetnya turunnya 10 kilo nih dok gitu. Betul. Langsung aja deh sedot lemak. Bukan kayak gitu ya. Iya, itu konsep yang perlu kita perbaiki. Oke. Di masyarakat. Jadi masuknya dalam bedah ya atau operasi ya dok. Betul sekali. Bukan berarti tiba-tiba langsung ruang tindakan atau misalkan di poli gitu ya. Jadi tindakannya memang harus di kamar operasi. Di kamar operasi. Gitu. Bukan pada saat lagi praktek gitu tiba-tiba dateng. Saya mau sedot lemak gitu ya. Nggak segampang itu ya. Betul. Oke, ada prosedurnya. Jadi termasuk salah satu tindakan bedah ya atau operasi ya yang dilakukan sekali untuk liposuction tadi. Dan yang perlu dirubah dalam mindsetnya nih, bukan berarti semata-mata untuk menurunkan langsung berat badan, tapi mengambil beberapa lemak yang membentuk estetik tadi ya. Betul sekali. Oke, nah ini biasanya dilakukan untuk siapa sih? Kemudian ada batasan usia nggak sih dok? Oke, jadi sebenarnya kriterianya yang perlu kita perhatikan satu, tubuhnya tuh harus sehat dulu. Jadi nggak bisa dilakukan pada orang yang sakit, termasuk obesitas. Jadi logikanya sebenarnya orang mikirnya saya gendut banget nih, overweight gitu ya, gendut gitu. Nah, obesitas itu penyakit gitu. Jadi nggak bisa kita lakukan liposuction gitu, karena pada liposuction itu ada jumlah lemak maksimal yang bisa kita ambil. Gitu. Karena nggak semata-mata saya pengennya pokoknya segini nih, pokoknya pengen segini gitu. Saya pengen yang tadi sebesar ini, saya pengen jadi seramping ini, nggak bisa gitu. Tapi dok,
kriteria ya, overweight itu gimana sih dok? Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah kriteria mana yang normal, mana yang overweight, mana yang obesitas, nah disitulah letaknya dokter itu akan memeriksa dulu apakah pasien ini sudah masuk ke kriteria bisa di liposuction atau tidak. Nanti dokter akan memeriksa berat badannya, tinggi badannya, nah nanti akan dihitung indeks massa tubuhnya. Ya, nanti akan dimasukin tuh ke skalanya, masuknya ke normal, overweight atau obesitas gitu. Nah, jadi itu yang pertama ya, Teh Fitri. Nah, baru nanti yang lain-lainnya, apakah ada penyakit organ lain, apakah ada penyakit-penyakit yang kronik ya, misalnya HIV, hepatitis atau apapun otomatis itu udah pasti nggak bisa. Jadi syarat pertama harus sehat. Gitu ya, jadi harus kondisi sehat. Dan yang kedua, kalau usia itu bisa dilakukan pada usia berapapun. Gitu, selama sehat bisa dilakukan pada usia berapapun. Tetapi tentunya pada populasi khusus ya, misal pada orang tua gitu, tentunya akan ada pertimbangan-pertimbangan khusus gitu, karena tentunya nanti karena berhubungan dengan proses penyembuhan gitu. Jadi memang gak ada batasan usia ya dok, tapi mungkin yang dia lihat adalah apakah memang sudah masuk kriteria overweight, kemudian apakah memang ada penyakit-penyakit yang tadi disebutkan dokter Agung ya. Kalau misalnya obesitas, diabetes, atau ada sakit liver dan lain-lain, darah tinggi gitu. Berarti harus cek keseluruhan ya dok ya sebelum melakukan tindakan liposuction tadi. Nah, kemudian sekarang bagian-bagiannya ini ya. Nah, ini mungkin banyak bagian-bagian tubuh yang mungkin bisa dilakukan liposuction. Tapi mungkin ada beberapa yang aduh saya pengennya semua nih, misalnya kayak di pipi, di perut, di lengan gitu ya. Atau memang bisa secara keseluruhan atau memang ada di bagian-bagian tertentu aja dok. Jadi memang prinsipnya kita akan melakukan liposuction itu pada area-area yang memang sudah kita ketahui terjadi penumpukan lemak gitu. Nah, di mana aja itu biasanya di area lengan atas, di area perut ya, terus di area punggung samping, di area paha, di leher itu bisa juga. Nah, tetapi sebagai catatan mungkin masyarakat harus tahu kalau nggak bisa disedot semuanya dalam satu waktu yang bersamaan. Gitu, karena intinya harus ada jumlah maksimal lemak yang harus disedot dalam satu kali pengerjaan. Gitu, itu aja sih. Jadi nggak bisa sekalian gitu ya. Betul. Aduh langsung deh dok biar nggak bolak-balik gitu ya. Pengennya gitu ya. Pengennya instan ya dok ya. Gitu, tapi bertahap ya. Betul, sebaiknya bertahap karena yang harus kita perhatikan adalah nanti proses penyembuhannya. Gitu. Sorry dok, bertahap itu dalam artian misalkan tadi ada beberapa bagian tubuh ya. Misalnya presentasi lemaknya atau bagiannya dok yang di bertahapnya. Nah, jadi bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi misalnya perutnya gendut banget nih, besar banget ya. Tapi lengannya juga gitu ya. Nah, tetapi pas saya lakuin penyedotan, ternyata lemak di perutnya saya cuma bisa ngambil misalnya 1000 cc misalnya. Tapi masih ada sisa banyak. Nah, itu saya nggak bisa paksain untuk ngambil semuanya untuk di area perut. Harus ngambil sekian cc dulu, terus udah selesai. Nanti untuk berikutnya baru bisa kita sedot lagi di bagian perut gitu. Jadi bukan berarti dalam satu waktu satu area bisa langsung saya sedot semuanya. Gitu. Tapi bisa juga sekalian sama lengan misalnya gitu ya? Nggak bisa juga. Satu-satu. Pokoknya dalam satu hari itu jumlah maksimal lemak yang disedot itu mencakup ke seluruh area tersebut. Keseluruhan area. Betul. Jadi sabar ya. Karena memang dampaknya juga buat tubuh ya. Gitu, benar. Jadi nggak bisa instan, semuanya bertahap. Karena tadi ada efek-efek yang juga nanti dirasakan oleh tubuh kalau terlalu banyak. Karena kita kembali lagi ke fungsi lemak sebagai penyimpanan energi, mengeluarkan energi nanti dan sel-sel radang juga ada yang dari lemak, banyak kan fungsinya. Jadi tetap harus dalam kondisi baik lah istilahnya. Kondisi baik, gitu. Jadi gak bisa sekaligus. Nah, ngomongin soal lemak nih dok ya, bisa dikatakan sudah terlalu banyak lemak tuh dari mana sih dok? Kan tadi ada ya, mungkin ada istilah itu ada bagian-bagiannya gitu ya dok ya, lemak juga ya. Ada lemak yang memang diperlukan juga oleh tubuh, ada yang memang ini boleh dibuang. Ada gak sih dok seperti itu? Ya, ada, benar banget ya Fitri. Jadi lemak sendiri itu ada pembagian-pembagiannya ya. Jadi kalau kita ambil contoh paling gampang lemak di perut lah gitu ya. Ada lemak yang paling atas yang kita sebut lemak superficial, itu lemak yang paling dekat nempel sama kulit. Terus ada lemak yang bagian bawahnya lagi yang kita sebut sebagai deep atau lemak yang bagian dalam. Nah, itu lemak yang bagian dalam itu yang target lemak yang akan kita ambil. Nah, kemudian fun fact ya, dari kita lahir sampai kita dewasa jumlah lemak kita itu segitu-segitu aja.
nggak bertambah. Iya. Yang berubah itu hanya ukurannya. Ukurannya, berarti dari mulai lahir sebetulnya udah ada ya? Iya, jadi lemaknya itu kita cuma tambah ukurannya doang, gitu. Jadi kalau kita makan banyak, gitu ya, tambah besar. Nah itu bukan berarti lemak yang tambah jumlahnya, tapi ukurannya yang tambah besar. Jadi kalau kita diet ya dia tambah kecil lagi. Kalau kita liposuction, ya kita akan mengurangi jumlah lemaknya, gitu. Jadi ya jumlah lemaknya akan berkurang, makanya tidak akan mengurangi berat badan, jadi hanya akan membentuk aja. Gitu. Artinya orang kurus tuh bukan berarti gak ada lemaknya ya dok? Betul, lemaknya kecil. Lemaknya gitu. kecil tuh, jadi jangan berkecil hati ya. Berkecil lemak. Si dokter bisa aja. Oke, jadi ada bagian-bagiannya. Tuh kan sambil senyum-senyum tuh dari Dinkes. Saya ada temennya katanya. Terus nih dok, ini kan sebutannya sedot lemak. Sebetulnya lemak itu cairan atau memang misalnya kayak gumpalan dan lain-lain, atau seperti apa sih? Kan sebetulnya tadi kayak sedot lemak gitu. Iya betul. Nah ini saya senang nih sama narasumbernya. Saya juga senang sama dokter nih, karena sangat mewakili apa yang pengen saya ditanyain gitu. Soalnya ini ya gitu deh. Cewek kan gitu ya dok. Oh iya. Nah jadi benar kata Teh Fitri. Jadi lemak itu waktu liposuction itu apa sih targetnya yang kita ambil karena jadi lemak itu benda padat. Oh benda padat. Benda padat tapi dia kenyal-kenyal gitu ya. Oh kayak squishy gitu ya. Kayak squishy ya, pasti pernah makan atau gaji kan. Atau slime gitu ya. Gitu ya. Pasti pernah makan lemak ya yang di bakso-bakso itu. Nah dia pasti bentuknya kayak gitu. Oh gaji gitu ya. Nah gaji-gaji gitu ya. Nah jadi waktu melakukan tindakan liposuction itu ada dua macam teknik yang bisa kita lakuin. Ada teknik yang kita langsung sedot lemaknya pakai alat sedot yang ujungnya itu lumayan besar karena kan kita pengen mengambil lemak dengan ukuran yang utuh gitu ya. Nah tetapi kekurangannya itu kelebihannya memang dia pengerjaannya lebih cepat karena sekali tusuk langsung disedot gitu ya. Tetapi kekurangannya nanti lemaknya itu sisa-sisa yang nggak keambil itu bakal bikin perutnya jadi apa ya, nggak rata gitu ya, gerinjal gitu loh. Gitu. Nah tapi ada cara yang kedua, kita pakai laser. Jadi di dalam kita sebutnya kanul ya. Di dalam kanulnya itu, si tusukannya itu nanti akan kita masukin laser. Nah laser ini tujuannya untuk melelehkan si lemaknya. Karena dia bentuknya padat tapi kenyal. Jadi kalau kita tembakan laser tuh dia bisa meleleh. Gitu. Jadi pas sudah meleleh lebih enak kita sedot kan. Gitu. Nah kekurangannya memang ngerjainnya lebih lama karena 2 kali proses kan. Tapi kelebihannya perutnya rata. Lemaknya kulitnya jadi rata. Gitu. Ada dua metode ya. Ada dua teknik gitu. Teknik ya. Nah, tapi teknik yang mana pun lebih sama aja gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah anestesinya, biusnya gitu. Karena yang jadi isu akhir-akhir ini itu adalah teknik biusnya. Teknik bius. Gitu. Itu berarti bius total ya, Dok ya? Nah, ini berarti kita lanjut ke bius ya. Boleh. Langsung ya. boleh. Karena yang kita pengen fokuskan supaya masyarakat, kan takutnya masyarakat takut nih gara-gara isu yang akhir-akhir ini ya. Dok ini gara-gara liposuction kok kayaknya efeknya berat nih dok, sampai ada yang meninggal lah, sampai ada yang gitu kan. Nah sebenarnya kita dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia tuh pengen menyebarluaskan ke masyarakat kalau sebenarnya liposuction tuh sangat aman sekali pengerjaannya ya, tapi tergantung dari satu, apakah dokter yang melaksanakannya itu berkompeten atau tidak, berpengalaman atau tidak, udah biasa melakukan atau tidak. Sama yang kedua adalah teknik biusnya. Anestesinya gitu. Nah, kalau dokter spesialis kulit itu kita melakukan liposuction itu dengan teknik bius lokal. Jadi kalau misalkan yang ingin kita sedot area perut, jadi yang akan kita bius juga cuma di area perut. Itu aja. Jadi pasien tetap bangun gitu. Jadi pasien-pasien saya itu kalau saya sedot lemaknya sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa, sambil dengerin lagu, sambil nyanyi-nyanyi, sambil main HP gitu. Kenapa kayak gitu? Tujuannya supaya begitu saya sedot terus melewati area yang pengen saya sedot, itu pasien ngerasa sakit. Nah kalau pasien udah ngerasa sakit, saya udah nggak boleh paksa. Karena saya harus mundur. Gitu. Karena kalau saya paksa, nah itu bahaya. Makanya bisa ngobrol, sadar gitu ya. Ya betul, beda halnya sama kalau zaman dulu ya. Dulu tuh kalau liposuction di knockdown, di pasien dibikin tidur, dokter nggak tahu ini udah apakah udah lewat area belum, apakah udah jangan udah kena organ tuh dokternya nggak tahu.
gitu. Jadi itu yang bikin liposuction zaman dulu ya. Iya. Zaman dulu untuk teknik bius yang pasiennya tidur itu yang bikin banyak kematian, yang komplikasi segala macam. Tapi masyarakat umum, terutama masyarakat Serang dan sekitarnya, kalau liposuction dengan teknik anestesi lokal dari pertama kali diperkenalkan oleh dokter yang menemukan di Amerika sampai sekarang itu nggak pernah ada kasus kematian. Oke. Jadi sangat aman dan sangat fun dokter dan pasiennya. Jadi bisa ngobrol gitu ya di bawah sadar. Jadi di bagian yang memang diambil aja ya. Betul. Oke. Gitu. Tapi di sini udah ada belum sih dok? Di Serang. Iya. Nah di Serang itu kebetulan kita lagi proses. Proses ya. Lagi proses. Jadi mungkin masyarakat Serang dan sekitarnya yang lagi dengar ini semoga peminatnya jadi banyak ya. Jadi RSUD Serang tolong dipercepat. Ya jadi ya betul. Jadi kita memang lagi proses untuk mengembangkan poliestetika di RSUD Banten. Jadi termasuk melakukan tindakan liposuction. Jadi insya Allah kedepannya masyarakat Serang dan sekitarnya kalau ingin melaksanakan tindakan estetika bisa langsung ke RSUD Banten. RSUD Banten ini gitu. udah ada dokter Agung ya. Namanya poliestetika ya namanya. Iya betul. Oke. Nah terus penyembuhannya berapa lama sih dok? Kalau dari mulai tindakan tadi sampai nanti normal lagi gitu? Oke. Jadi kita pindah ke penyembuhan. Nah normalnya penyembuhan itu kalau untuk anestesi bius lokal itu cepat. Hitungannya bisa 2 minggu paling cepat ya. 2 minggu? 2 paling cepat karena kan ya perutnya kita tusuk-tusuk ya gitu. Nah tetapi proses penyembuhan ini itu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Satu usia, makin tua usianya penyembuhan akan semakin lama. Oke. Terus misal faktor merokok atau tidak, minum alkohol atau tidak, ya itu tentu akan memperlambat penyembuhan gitu. Jadi dari awal itu tentunya dokter akan tanya ke pasien ya, karena pasien harus ekspektasinya harus disesuaikan nih. Kalau misalkan yang ngerokok, ya kita nggak harus bilang bapak ibu penyembuhan bisa lama ya, karena bapak ibu ada riwayat merokok. Gitu. Jadi tentunya akan disesuaikan sama faktor-faktor yang ada. Oke. Oh bapak ibu, artinya pernah ada juga ya, maksudnya pasien yang laki-laki juga melakukan banyak. Banyak gitu, artis-artis kan gitu. Banyak. Tuh langsung kameramennya sama. Banyak, bukan cuma perempuan ya. Iya, tapi lagi-lagi ini untuk estetik ya dok. Betul, ya? Estetik ya. Tapi kalau dari segi kesehatannya ada gak sih dok, misalkan kayak kan otomatis kalau lebih ideal gitu ya, itu kan otomatis kita kerja, kemudian dari segi kesehatan juga kan pasti ngaruh. Ada gak sih dok kalau dari segi kesehatannya sendiri? Sangat ada, Fitri, sangat ada. Karena kalau liposuction ini kadang kita kolaborasi sama dokter spesialis gizi, ya kita kolaborasi dengan dokter spesialis jantung. Itu tentunya lemak yang banyak itu tentunya akan berpengaruh ke berbagai macam penyakit gitu ya. Betul. Nah terutama tadi ya dengan mengurangi jumlah lemak maka resiko penyakit jantung, penyakit obesitas itu tentunya akan berkurang. Tuh, jadi yang niatnya memang cuma untuk estetik, sebenarnya juga ada nih kita nyerempet ke kesehatan secara umum. Tinggal nanti gimana seterusnya ya, setelahnya pola hidupnya dijaga. Betul sekali. Bukan berarti setelah liposuction gitu makan lagi, gampang nanti tinggal gitu ya, lagi. Tapi ada batas maksimal untuk melakukan liposuction nggak sih dok? Apanya nih? Misalkan udah 1 kali, udah berapa kali, atau ada maksimal udah 5 kali ini udah nggak boleh gitu. Jadi sebenarnya nggak ada Teh Fitri batas maksimalnya, cuma setiap kali ingin melakukan operasi apapun sebenarnya ya, nggak cuma liposuction, tentunya dokter akan periksa nih. Misalnya untuk area perut, dokter akan periksa nih, dipegang-pegang dulu. Oh ini kok kayaknya ada bagian yang keras, atau misalnya pasiennya riwayat operasi sesar. Nah, operasi sesar itu biasanya dia akan bikin jaringan parut kita nyebutnya ya. Nah itu tentunya akan menyulitkan kanul jarumnya itu masuk, sama akan menyulitkan penyembuhan nanti. Berarti yang kalau yang sudah pernah sesar, operasi apapun yang di bagian yang mau diambil, yang ingin dilakukan itu pasti diperiksa dulu. Gitu. Jadi sebenarnya batas maksimalnya pasti dokter akan periksa ulang dulu. Tapi masih bisa gak sih dok? Masih bisa. Masih bisa selama ya? Dia masih aman, masih bisa masuk ke dalam kriteria bisa dilakukan tuh masih bisa. Masih bisa, jadi gak ada batasan-batasan udah berapa kali gitu ya. Tapi biasanya ada pantangan gak sih dok? Misalnya setelah melakukan tindakan tadi ya, terus selama kan tadi penyembuhannya variasi ya. Mulai dari 2 minggu sampai ya tergantung kondisi. Ada pantangan gak sih? Misalnya gak boleh konsumsi ini dulu. Kalau merokok sama alkohol otomatis ya. Tapi ada pantangan-pantangan tertentu gak sih dok?
Nah, pantangannya sebenarnya selama proses penyembuhan itu tentunya kita pengen supaya penyembuhannya jadi normal ya Teh. Nah, supaya penyembuhannya jadi normal tentunya satu, jahitannya itu kan kita nggak pengen lepas. Iya. Ya, jadi makanya minimal pergerakan. Jadi jangan yang habis disedot terus olahraga yang yang berat-berat banyak gitu gerak-gerak ya. gitu ya. Gitu itu satu. Terus kedua, tadi alkohol sama rokok ya. Terus sama makanan-makanan yang meningkatkan peradangan dalam tubuh, misalnya bakar-bakaran gitu. Pokoknya terus apalagi makanan yang dibakar gitu ya. Yang bakar-bakaran kayak sate gitu ya, iga bakar apalah gitu tuh hindari dulu gitu. Terus ya pola hidup sehat lah intinya. Pola hidup sehat ya. Jadi ya kalau bisa setelahnya sih bisa lebih sehat lagi untuk milih-milih jenis makanan yang kita konsumsi. Tapi kalau tadi kan ada batasan lemak yang bisa disedot gitu ya Dok ya. Itu otomatis setelah tindakan otomatis turun gak sih berat badannya? Nah sebenarnya secara logika benar ya. Tetapi baru karena waktu kita melakukan tindakan liposuction, anestesi atau bius yang kita berikan itu juga dalam bentuk cairan. Nah jadi waktu kita sedot lemaknya itu sisa-sisa dari cairan anestesi juga masih ada ketinggalan di dalam. Jadi itu juga harus kita, benar sih kata Teh Fitri, itu juga harus kita bilang ke pasien di awal kalau nggak langsung otomatis turun berat langsung badannya. Tiba-tiba naik. Seret gitu nggak Kok bisa. belum sih gitu ya? Diprotes gitu ya. Jangan. Nah jadi makanya itu dalam hitungan hari beberapa hari ke depan nanti obatnya itu akan keluar sendiri. Nah nanti itu baru berangsur-angsur akan seiring itu akan ikut turun juga berat badannya. Jadi bertahap ya pemirsa. Nah Dok, ini buat edukasi juga nih untuk kita semua ya. Tadi kan disebutkan harus dokter yang kompeten. Betul. Kemudian jangan sampai mungkin tadi ya ada klinik abal-abal yang menawarkan liposuction dengan tadi ya bisa sedot lemak dan lain sebagainya. Ini kayaknya kan udah mulai banyak ya Dok ya. Gimana sih untuk bisa kita terhindar ya dari mau praktek ya istilahnya yang ngomongnya dokter tapi ternyata sebenarnya bukan gitu ya Dok ya. Nah ini seperti apa sih Dok? Mungkin bisa membedakan yang dokter spesialis dengan yang bukan. Iya. Jadi yang perlu diketahui masyarakat nomor satu ya, tindakan liposuction itu sampai saat ini yang disahkan oleh ID, yang dibolehkan oleh ID, kompetensinya itu hanya dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, dan spesialis bedah plastik. Di luar spesialis-spesialis tersebut, itu sebenarnya tidak boleh melakukan tindakan ini. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu ingin melakukan tindakan liposuction, pastikan ada gelar SPDVE dan SPBP di belakang nama dokternya gitu ya. Nah atau bisa juga cara lain adalah dengan mengecek dokter tersebut di website Konsil Kedokteran Indonesia ya kki.go.id. Nah tinggal ketik nama dokternya, muncul nggak tuh nama dokternya di situ? Nah nanti di situ akan muncul tuh spesialis apa-apa gitu ya. Kalau nggak ada, mending nggak usah deh. Mendingan nggak usah, gitu. cari aman. Betul. Ya. Karena kan sekarang banyak klinik yang nawarin harga murah, murah banget nih di sini. Gitu udahlah sini aja gitu ya Dok. Jadi Dok. nggak pakai mikir dokternya siapa aja deh gitu kan. Wah itu lebih baik jangan. Bahaya banget ya Dok. Gitu karena kita udah belajar dari kasus-kasus sebelumnya Betul. Kita turut berduka sebenarnya buat korban dan keluarganya. Cuman kita jadi bisa belajar dari kasus-kasus itu kan. Betul, gitu. Jadi pembelajaran ya, jadi pembelajaran juga untuk tidak lebih selektif, lebih aware lagi, diteliti lagi deh, di cross check lagi gitu. Betul, ya Dok ya. Iya. Nah kalau ada tindakan operasi Beatrix, ini benar nggak sih bariatrik? Nah ini beda nggak sih Dok? Beda. Beatrix mana nama orang ya? Iya. Bariatrik apa sih Dok? Apa bedanya? Beda. Jadi kalau bariatrik itu lebih ke operasi di lambung. Jadi hubungannya itu dengan lambung. Jadi yang kalau itu bukan kompetensinya dokter spesialis dermatologi, venerologi, estetik. Beda banget. Jadi kalau itu kompetensinya ke dokter spesialis bedah digestif. Oke. Karena hubungannya sama saluran cerna. Karena dia langsung di lambung ya. Betul. Hitsnya gara-gara ada artis yang operasi itu ya. Itu juga bisa jadi salah. Tapi kalau itu tujuannya menurunkan berat badan. Itu kebalikannya. Kalau itu menurunkan berat badan, nanti baru belakangan postur tubuhnya kembali. Baru bisa munculnya belakangan postur tubuhnya. Cuman itu operasinya lebih invasif aja karena kan lambung ya. Lebih dalam organ. Tapi kalau liposuction sayatannya tuh sesuai dengan ukuran si alatnya aja atau memang seperti apa sih Dok? Nah ya
Teh Fitri ini ya sangat informatif Detail. gitu. Soalnya pengen tahu dong. Pengen tahu ya. Pengen tahu. Lumayan kalau konsultasi. Sekalian konsul ya. Jadi benar kata Teh Fitri. Jadi mungkin masyarakat juga pengen tahu ya. Jadi kita tuh kanulnya paling segede kelingking. Oke, alatnya ya maksudnya ya. Alatnya itu si jarum sedotnya tuh lebih kecil bahkan dari kelingking ini gitu. Jadi bahkan sayatannya juga paling nggak nyampe 1 cm. Kirain kayak sayatan sesar gitu ya. Oh jangan, itu lemaknya habis pakai ya. vakum gitu ya. Disedot ya. Jangan. Jadi pakai kanul kecil gitu, disayatnya satu di sini, satu di sini, terus satu di sini, satu. Tergantung seberapa banyak yang pengen diambil. Kalau emang cuma dikit, paling cuma 2 di atas perut sini. Dan tentunya dokter akan milih area yang tidak terlihat. Gitu. Jadi apalagi perempuan kan pengen jangan kelihatan dong dok bekas sayatannya gitu kan. Itu pasti akan dipilih di area yang ada lipatannya. Oke. Terus dari situ ya udah tinggal masuk sedot deh. Selesai. Jadi makanya masuknya di tindakan bedah ya dok. Betul. Ya. Tetap tindakan bedah. Jadi nggak bisa tuh di ruangan poli terus lakukan tindakan tadi ya. Harus steril. Oke, itu tadi ya. Mungkin yang masih bingung juga ini kayak gimana ya bentuk sayatannya ya. Tapi ada 2 cara tadi ya. Ada yang laser, ada yang manual. Yang konvensional ya. Konvensional. Oke. Nah, sekarang lagi nih dok, ada komplikasi nggak sih atau efek samping dari hasil operasi atau tindakan liposuction tadi? Ya, nomor 1 yang paling kita takut itu infeksi. Karena ya bedah apapun, even bedah yang cuma ngangkat lalat aja tuh ada risiko infeksi. Apalagi ini yang alatnya bisa sampai masuk ke lemak bagian dalam ya. Gitu. Jadi makanya harus di ruangan steril, semua dokternya harus steril gitu. Jadi resiko infeksi itu akan selalu ada. Nah, tetapi apapun komplikasinya, dokter spesialis itu sudah terlatih untuk menangani komplikasi apapun. Gitu ya. Dan dan karena udah tahu komplikasi bakal munculnya apa aja, pasti pencegahannya sudah dilakukan dari awal sebelum melakukan tindakan. Gitu. Tetapi ya namanya tindakan ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dokter spesialis itu sudah terlatih untuk menangani komplikasi apapun yang bisa terjadi. Kalau memang semuanya juga pasti ada resikonya ya dok ya. Tapi akan diminimalisir mungkin. Makanya dari awal pasti kan ada cek terlebih dahulu ya kondisi si pasien itu seperti apa. Kemudian ya harus nurut ya rekomendasinya kayak gimana gitu ya dok ya. Pantangan-pantangannya juga. Nah ini juga pasti yang tadi disampaikan oleh dokter Agung. Ini kan nggak ada batasan usia. Kemudian genre juga sama gitu ya dok ya, mau perempuan mau laki-laki sama aja. Tapi yang mungkin jadi pertanyaan juga nih dok, kan tadi ada mungkin yang sebetulnya badannya udah ideal gitu, tapi kan ngerasa yang namanya manusia ya dok ya, pasti aja ngerasa kurang. Betul. Nah ini dokter pasti menyarankan gak sih dok, misalkan dia pengen ngurunginnya di bagian muka gitu. Tapi kalau menurut dokter ini sebenarnya masih ideal, ada yang seperti itu gak sih dok? Ada. Jadi di dunia estetik itu kita untuk menghilangkan lemak tuh banyak sekali pilihan yang bisa dilakuin. Jadi nggak cuma liposuction. Jadi mau suntik lemak itu ada. Ditambahin lemaknya gitu. Jangan dong, katanya mau bikin tirus ya. Kirain ini kurang lemak nih dok, kalau tambahin dari perut saya pindah sini gitu. Jangan dong. Jadi ada obat disuntik, targetnya lemak. Nah nanti lemaknya itu dibekuin, nanti ya udah nanti dia akan meleleh, nanti jadi tirus, jadi bisa di pipi, di sini, di mana-mana bisa. Itu akan hilang sendirinya dok? Akan hilang, tetapi tentu prosesnya harus berkali-kali. Jadi nggak instan, gitu. Tetapi enaknya pasien jadi lebih ngerasa jadi lebih gampang ngatur. Pengennya sampai mana targetnya, dok saya segini udah oke. Jadi udah saya stop aja. Tapi dok saya masih pengen lagi, ya udah kita suntik lagi. Gitu. Tapi kalau liposuction kan kita makanya kalau liposuction itu hanya untuk yang lemaknya besar-besar aja. Jadi kalau misalkan ini udah over banget nih misalnya ya. Atau misalnya pasien lemaknya ada, cuma kayak tinggal dikit lagi, ya udah jangan liposuction, suntik-suntik aja. Gitu. Jadi tinggal tergantung nanti seperti apa pilihannya gitu. Banyak. Tapi kalau untuk liposuction kan tadi disampaikan dokter itu kan bertahap ya. Tahapnya itu berapa lama sih nunggu proses dari yang pertama, kemudian nanti mau lanjut yang kedua itu jaraknya berapa lama gitu? Nah jadi untuk proses penyembuhan sendiri 2 minggu. 2 minggu ya. Tetapi itu baru proses penyembuhannya. Nah tetapi kembali lagi kepada pasien ini dia emang kalau emang targetnya pengen nurunin berat badan, biasanya kita akan kombinasikan dengan pengobatan menurunkan berat badan yang lain. Jadi misalnya dokter kulit akan
konsultasikan ke dokter gizi. Nanti dokter gizi akan memberikan berbagai macam pengobatan lain gitu. Nah nanti bisa kita kan kerjasama tuh antar dokter gitu ya. Nah tetapi kalau misalkan udah dengan pengobatan dari dokter gizi atau pengobatan program penurunan berat badan tetap masih gagal, nah itu kita baru bisa lakukan liposuction lagi. Jadi pasien jadi nggak ada patokannya sebenarnya. Jadi pasien harus menjalani berbagai macam modalitas pengobatan penurunan berat badan yang konvensional dulu, misalnya dengan obat dan segala diet, olahraga gitu ya. Nah itu kalau itu udah gagal, baru kita liposuction lagi gitu. Jadi nggak bisa kayak cuma pengen liposuction aja dong, nggak bisa. Tapi nggak olahraga, nggak ada perubahan. Obat-obatan dari dokter gizi itu nggak bisa. Jadi semuanya tuh ya balik lagi ke kitanya lagi ya. Kalau memang komit ya bisa sebetulnya. Tapi kalau misalkan kayak cara terakhirnya ikut liposuction lagi. Lumayan gak sih dok ini kalau dari segi biayanya sendiri? Gak usah sebutin harga ya. Tapi lumayan gak sih dok? Nah kelebihannya dari teknik anestesi yang lokal itu tentunya lebih terjangkau lah. Yang lokal? Yang lokal dibanding kalau yang dibikin tidur pasiennya. Gitu. Dan sejauh ini sih pasien-pasien saya kadang gini, pasien itu kadang yang mereka harapkan hasilnya. Gitu. Jadi kadang kalau mereka lihat hasilnya, terus mereka kadang harganya tuh gak masalah gitu ya. Betul. Karena puas tadi ya dok ya. Kadang puas gitu. Dan saya juga kayak gitu. Tapi kalau saya kalau makanan sih harganya berapa aja yang penting enak gitu kan. Gitu, jadi kalau lebih kayak gitu. Jadi berapa aja dok harganya, tapi yang penting bagus. Cuman kalau dibanding sama yang teknik anestesi yang ditidurin, harganya jauh lah. Gitu. Lebih murah. Lebih murah yang tadi ya bios lokal. Iya gitu. Aduh dok kayaknya gak kerasa. Tapi ternyata waktunya sudah mau habis. Gitu. Udah jam pulang ya soalnya. Dokternya masih mau nambah nih nanti next podcast part 2 tuh Bari. Tapi seperti biasa dok ada pesan yang ingin disampaikan ini buat mengedukasi juga untuk pemirsa podcast Dinkes Banten terkait dengan liposuction sedot lemak tuh aman ya dok ya nggak bahaya. Silakan apa sih yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada masyarakat Serang dan sekitarnya. Saya Dr. Agung Muhammad Reza, spesialis dermatologi venerologi dan estetika di sini bersama dengan Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia, ingin menyampaikan informasi bahwa tindakan liposuction atau bedah sedot lemak itu sangat aman dilakukan jika dilakukannya oleh tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten. Dalam hal ini, sesuai dengan surat keputusan dari Ikatan Dokter Indonesia, yang kompeten untuk melakukan tindakan liposuction adalah SPDVE atau Spesialis Dermatologi Venerologi dan Estetika dan Spesialis Bedah Plastik. Dan untuk dokter spesialis dermatologi venerologi dan estetika akan melakukan tindakan liposuction dengan teknik anestesi lokal yang biasa kita sebut teknik anestesi tumesen. Kenapa? Karena teknik anestesi tumesen itu lebih aman dan lebih fun dilakukannya. Pasien juga lebih aman dan nyaman selama proses pengerjaan dan selama proses penyembuhan dan dengan hasil yang lebih baik. Dan dari awal ditemukan teknik anestesi tumesen sampai sekarang itu tidak pernah ada kasus kematian. Jadi sangat aman, nyaman dan fun untuk dilakukan. Tinggal tunggu aja nanti ada di RSUD Banten ya dok. Amin. Terima kasih sekali lagi Dokter Agung sudah berbagi informasi, berbagi pengalaman juga dan juga pengetahuan. Pokoknya liposuction itu aman. Yang paling penting adalah tadi pesan-pesan Dokter Agung sesuai dengan dokter yang memang sudah spesialisasinya. Kemudian dicek lagi betul atau enggaknya. Jangan sampai karena harga murah terus tergiur, teriming-imingi terus ya udah deh harganya murah. Nah itu yang paling bahaya. Resikonya besar. Setuju banget. Terima kasih yang sudah nonton di Instagramnya Dinkes_Prof Banten. Gak bisa disapa satu persatu. Nanti kita ketemu lagi dengan tema-tema yang berbeda. Dan juga untuk pemirsa podcast Dinkes Banten, terima kasih juga sudah ngikutin kita dari awal ya dok ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di lain episode. Sesuai dengan tagline kita tadi, sehat berawal dari saya. Fitri Ratu pamit. Sampai ketemu lagi. Bye.